Bahkan di rumah istrinya nggak boleh. Nah, untuk itu selagi kita tidak dipermainkan oleh aturan, kita masih punya kewenangan. Kewenangan kita apa? Mulai dari merancang sampai menilai. Nah, nanti kalau ini rancangannya sudah dibuatkan dikti, tapi nanti menilainya dipercayakan pada masyarakat. Kira-kira dosen dapat apa itu? Nah, ini terus terakhir itu kontribusi nyata mahasiswa dan perguruan tinggi menyelesaikan persoalan di masyarakat. Jadi di masyarakat itu kan ada banyak masalah. Masyarakat ada banyak masalah, kemudian kita di perguruan tinggi membicarakan masalah yang lain, itu kan ya lucu. Lebih lucu dari stand up comedy dong. Masalah masyarakat ini. Kemudian di perguruan tinggi yang diajarkan ini yang beda. Yang ngajak ini ya yang menjadi keresahan para pengambil kebijakan di Jakarta. Oh ya benar juga ya. Kita ada bullying, kita ada apa? Intoleransi, kita ada apa? Kekerasan seksual. Tapi istilah-istilah diksi yang dipakai pusat itu kadang-kadang nggak pas ya. Sampai nih tanya pada Bapak Ibu bahasa Indonesia ya. Kalau buntan itu lawannya apa? Kekerasan. Dan kekerasan dianggap jelek ya. Makanya kalau buntan pasangannya kekerasan itu kan nggak ada istilah jelek dan baik kan. Mau kita lahir karena ada yang keras. Ya betul. Lawannya laki-laki apa? Oh, jangan-jangan sebelum masalahnya bahasa Indonesia ya. Setahu saya lawannya laki-laki ya kadang-kadang laki-laki yang lain. Iya kan? Jadi laki-laki dan perempuan setahu saya itu bukan lawan, tapi pasangan. Loh, sesuatu yang hakikatnya pasangan kok dilawankan. Itu kalau dalam logika sesat pikir. Nah, ini sebenarnya ada masalah-masalah yang kita turut berkontribusi. Di masalah apa sih? Kita bisa pertimbangkan. Terus, nah, untuk proyek ini orientasinya itu minimal integrasi 2 mata kuliah. Dan proposalnya dari Pintiwara saat ini Pancasila dan Indonesia. Fokusnya menemukan solusi masalah kemasyarakatan, kebangsaan, kenegaraan berbasis scientific. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, kira-kira kalau model orang ngajar sepeda, naik sepeda, diajari teori 1 hari, kemudian dia ajari naik sepeda 1 hari, masih masuk akal ya? Atau kasih aja sepeda langsung, sudah yang penting kamu berhasil. Kalau berhasil tak kasih uang 500.000. Mungkin anak juga akan jungkir jempolnya nggak apa-apa, tapi pada akhirnya berhasil. Tapi itu kaitannya dengan naik sepeda. Tapi kaitannya kalau dengan undang-undang, kaitannya dengan sistem kenegaraan, kaitannya dengan nilai-nilai, bisa nggak dicol kayak gitu? Nah itu yang bermasalah dosennya kan gitu. Maka tentu ada kerangka teoretik dulu yang harus dikuasai, baru setelah itu diminta menyelesaikan masalah. Nah maunya Jakarta itu seolah-olah suruh menyelesaikan masalah dulu tanpa dibekali dengan teoretik. Mahasiswa satu kan demonstrasi gini, teman-teman sekalian, kalian tidak perlu berteori. Sebenarnya ini teori itu penting. ya kan? Semua tidak bisa dipercaya, berarti kita nggak percaya pada rektor, maka kita minta rektor nggak percaya kok minta. Ada sesat pikir ya di sini. Nah, kita fokus pada solusi. Kemudian terakhir, ini selalu diulang-ulang, proyek ini tidak dimaksudkan untuk melebur 4 mata kuliah. Karena terjadi di satu perguruan tinggi, Pak Pancasila silahkan berapa Pak? 5, ya sudah. Kami PPKN, jadi Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. 5 pertemuan pertama Pancasila, sisanya Kewarganegaraan. SKS-nya 2. Sungguh-sungguh terjadi. Terus kemudian kita ingatkan, kok yang pakai standar ini aja. Pancasila itu pokoknya 2, kalau mau namanya silakan. Kalau kami ada bersama Pancasila jadi mau 4. Nah, terus kemudian kewarganegaraan 2. Jadi, jangan dituruh. Biasanya pertemuannya di mana? Pertemuannya di prodi.
Karena mata kuliah ini dianggap mata kuliah pengintervensi. Gara-gara MKWK mata kuliah prodi menjadi sedikit. Pertempuran itu sejak dulu. Kami waktu itu cara menjelaskannya begini. Wahai teman-teman, perguruan tinggimu itu di Indonesia, maka ada haknya dikti. Nih. Wahai teman-teman, prodimu itu ada di universitas, maka ada mata kuliah universitas. Kami ada namanya UGM, kemudian KKN, itu universitas. Kalau nggak setuju dengan itu, ya nggak lulus saja. Ada haknya fakultas, ada haknya departemen atau prodi. Nah, yang prodi jangan mengambil haknya dikti gitu loh. Kan wajar tuh ini. Dianggap mata kuliah ini dianggap mengintervensi mata kuliah prodi. Sehingga suatu saat kami sungguh-sungguh terjadi dikumpulkan semuanya di fakultas filsafat, terus yang bayar siapa? Nah, jawabannya kan sederhana. Mahasiswa itu kan bayar sesuai dengan SKS-nya kan. Nah, kalau sampai ngirim ke 1000 mahasiswa ya tinggal nyalikan itu aja kan. Terus ada hampir 40%-nya atau berapa? Tapi benar suatu saat akhirnya fakultas filsafat menjadi debt collector. Nagih tiap fakultas. Wah, itu kemudian kita demo universitas nggak bisa ini. Masuk kita diadu domba. Domba saja nggak suka diadu. Kita mesti diadu domba. Kita minta tanggung jawab universitas untuk ya sudah jatahnya MKWK diberikan ke MKWK sehingga bisa mensejahterakan MKWK. Okay. Next. Nah, tujuan proyek ini mendukung proses pembelajaran yang aktif, inovatif. Tadi kalau jargonnya Uniwara sudah lebih dari sekedar dua ini ya. Kemudian diharapkan ada pembentukan atau penguatan unit. Kalau belum ada dibentuk, kalau sudah ada dikuatkan. Kemudian meningkatkan kompetensi dosen. Situasi berubah, kompetensi yang diharapkan untuk para dosen kan itu berubah. Nah ini yang kadang-kadang kita tidak update. Mohon maaf, yang kewarganegaraan dulu rata-rata kami sudah di training di Lemhanas. Tahun berapa Pak? Tahun 80. Oh iya Pak, kami belum lahir Pak. Artinya begini, update metode, update problematik itu kan selalu harus ada kebutuhan ya. Jadi dengan demikian kompetensi juga dinaikkan kompetensi mahasiswa. Kalau dalam bahasa yang mudah bahasa Jawa Timur, kalau mahasiswa sudah mengambil mata kuliah 2 ini, misalnya atau MKWK, ngerti apa toh? Ngerti. Sikapnya piye toh? Terus bisa menghasilkan apa? Sederhana kan ini ya. Nah, menteri maunya cuma menghasilkan apa? Kalau kita orang perguruan tinggi itu nggak mau kan? Ya mesti harus ngerti apa? Sikapnya piye? Terus bisa menghasilkan apa? Terampil apa? Sederhana kok sebenarnya. Nah, disitulah yang kita jawab dan kita garansi. Nah, suasana akademik yang kondusif, partisipatif, kolaboratif, inovatif, kreatif, solutif, seolah-olah semua kata baik ditempelkan di situ. Jadi, kalau dikritik oleh para ilmuwan luar negeri kan, Indonesia itu ingin melahirkan para malaikat untuk menungso. Wah, tapi kabeh ya. Makanya saya dulu yang saya tawarkan di Uniwara cuma 2 aja ya, belakangnya saja menyenangkan dan bermakna. Soalnya kalau tidak menyenangkan, berat sekali. Bapak Ibu pernah ngalami nggak dulu kalau mau ngajar Pancasila itu rasanya berat. Mahasiswa kata ugal-ugalan. Pernah ngalami ya? Oh pernah, sama berarti ya. Baru pertama kali mau mulai saja, saya minta tuliskan di kertas Anda. Apa yang terpikirkan dalam pikiranmu ketika mendengar kata Pancasila? Tahun 90. Jawabannya apa? Membosankan. Pengulang-ulangan. Ini kan jawaban objektif dari Mas, belum diajar loh. Wah ya Masya Allah, ini belum diajar. Jadi jawabannya itu membosankan. Indoktrinasi, pengulang-ulangan. Ini kan belum diajar.
Jadi ternyata mereka menganggap dari SD, SMP, SMA itu ya paling itu saja. Di perguruan tinggi semester 1 ketemu Pancasila lagi. Maka kalau dulu saya baca Pancasila yang penting menarik dulu, menyenangkan dulu. Teman-teman sekalian, saya garansi kalau Anda kuliah dengan saya garansi belum pernah Anda dapatkan di SD, SMP, dan SMA. Wow, mereka senang. Kenapa saya berani menggaransi Anda? Karena saya bukan guru SD, SMP. Tapi yang kedua begini, apa yang terlintas dalam pikiran ketika mendengar kata Soeharto? Tokoh Orde Baru Pak, Jenderal Bintang 5 Pak, otoriter Pak, militer Pak. Ya, tapi mungkin Anda apa ya? Penasaran? Kalau Pak Heri apa yang terlintas dalam pikiran Pak Heri ketika mendengar kata Soeharto? Saya kasihan saya. Kenapa? Itu tukang sepatu di Jalan Malioboro itu. Namanya Soeharto. Artinya di dunia ini masih ada Soeharto yang lain selain presiden itu. Hal yang sama, kalau kau menemui Pancasila yang lain yang tidak menarik di hadapanmu, masih ada Pancasila lain yang menarik akan Anda dapatkan di perguruan tinggi. Jadi dibuat semangat dulu. Gitu. Tapi kalau hanya sekedar menyanyikan gampang. Siapa tak kasih Pak 100.000 mesti senang semua kan? Bagaimana kita mulai perkuliahan ini dengan cara mengakhirinya? Oh senang banget mereka. Jadi Bapak Ibu cuma tanya sama mahasiswa. Teman-teman sekalian, mohon maaf ya besok minggu depan Bapak nggak bisa hadir deh. Nggak apa-apa Pak, terima kasih Pak. Gitu kan? Jadi kalau ingin membahagiakan mahasiswa sederhana, nggak kosongkan kelasnya itu bahagia. Ya kita harus mulai jujur. Saya seperti Tapi kurang bermakna gitu loh. Menyenangkan tapi tidak bermakna. Maka saya tawarkan dua saja lah. Yang menyenangkan lahir batin dunia akhirat, kemudian juga bermakna. Mudah-mudahan kalau begitu Bapak Ibu bisa membuat konsep kira-kira mahasiswa itu seneng nih yo bermakna itu apa? Zaman dulu dosen itu paling senang membuat mahasiswanya diskusi. Nah, wes diskusi mulu dianggap wes berkualitas. Padahal itu yang rame-rame wae nek ben jeneng. Nah, mulai sekarang betul enggak? Kayak gitu berkualitas. Monggo kita pikirkan. Kalau dulu mahasiswa dosen itu senang kalau ngasih tugas mahasiswa. Sekarang ada artificial intelligence. Nggak untuk berapa menit? Pertanyaan saya ini sempat koreksi kan? Ya. Jadi seneng nugasi ini ras seneng koreksi. Jadi ini monggo kita pikirkan bersama kedepannya bagaimana. Kalau saya ya paling dengan evaluasi diri. Mereka mengevaluasi diri. Kalau skor mereka sudah misalnya 85 berarti kan upper B ya? Upper B bisa dialognya. Dengan ini jumlah skor yang saya dapatkan 85, maka saya berhak mendapat nilai. Di situ ada datanya 85. Upper B, ya. Kalau nggak ada kecurigaan begitu ya sudah saya umumkan besok nilainya diumumkan. Dan kalau ada yang keberatan diberi waktu 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Nah, kalau tidak ada keberatan sudah sistem fix. Pak ini kok berani begitu? Dan sebenarnya dosen itu paham kan kalau dia memberi skor dirinya C, berarti kemungkinan besar hasil maksimal dia apa? Ya C ke bawah kan? Ya kalau kita sudah setuju dengan C, dia memilih dirinya C, masa kita harus ruwet dengan C itu kan? Kan harus itu kan? Nah, itu nanti kita kembangkan dalam model pembelajaran. Nah, bentuk-bentuknya apa? Nah, ini oleh panitia sebenarnya ditargetkan 4 ini. Untuk hari ini kita kebagian yang 2 saja ya. Yang 2 termasuk ini. 1 nanti kita membuat RPS. Monggo kita berkolaborasi antara Bapak A dengan Ibu B, yang 1 Pancasila, yang 1
apa itu bahasa Indonesia mau berkolaborasi seperti apa misalnya itu. Yang kedua nanti kita akan bicarakan modelnya itu, waktunya itu apakah sudahlah paling gampang itu Pak Bu baru mid semester baiklah. Ketika sebelum mid semester sudah kita ngajar di kelas kita masing-masing. Setelah mid semester kita baru rembukan, ya nggak apa-apa. Atau dari awal kita sudah rembukan. Monggo terserah nanti kita.